Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pernafasan dan cara memelihara organ pernafasan. Kalian simak videonya baik-baik ya. Manusia menghirup udara untuk mengambil oksigen. Bagaimana udara dikatakan udara bersih? Udara dikatakan udara bersih itu jika udara tersebut banyak mengandung oksigen, kemudian tidak mengandung zat racun dan tidak mengandung bibit penyakit. Ada beberapa penyebab gangguan pernafasan. Di antaranya yaitu yang pertama bibit penyakit, yang kedua dari pencemaran udara, kemudian yang ketiga yaitu disebabkan oleh fisik. Penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama yaitu yang dikarenakan oleh bibit penyakit. Dapat menimbulkan penyakit diantaranya yaitu flu, tuberkulosis atau TB, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit flu disebabkan oleh virus. Penyakit flu ini mudah ditularkan ya teman-teman, salah satunya yaitu melalui udara. Selanjutnya yaitu tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri itu menyerang organ paru-paru dan mudah juga ditularkan melalui udara. Selanjutnya yaitu penyakit flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1 yang disebarkan atau ditularkan oleh unggas. Jadi awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja teman-teman, tapi mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Flu burung dapat menyebabkan kematian. Jadi kita harus hati-hati ya. Penyakit selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis ini disebabkan oleh virus. Virus ini dapat menyebabkan atau mengakibatkan peradangan pada bronkus. Kalian bisa lihat di sini ada gambar bronkus yang normal dan bronkus yang mengalami peradangan. Selanjutnya penyakit pneumonia atau penyakit radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus. Bakteri ini menyebabkan peradangan pada paru-paru. Kalian bisa lihat paru-paru yang normal dan paru-paru yang terkena penyakit. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan pernafasan yang berasal dari pencemaran udara. Yang pertama itu ada penyakit asma, kemudian emfisema dan kanker paru-paru. Kita bahas yang pertama yaitu asma.
Penyakit asma ini merupakan penyakit gangguan pernafasan karena penyempitan saluran pernafasan. Jadi biasanya yang asma ini sesak nafas. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu emfisema. Penyakit emfisema ini merupakan gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus. Kalian bisa lihat gambarnya yang normal dan yang terkena penyakit. Kemudian selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini disebabkan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam paru-paru. Gambarnya di sini ada teman-teman ya. Terjadi perubahan warna dan bentuk pada paru-paru yang sehat dan paru-paru yang ada kankernya. Kalian bisa lihat di gambarnya ya. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan pernafasan yang disebabkan oleh fisik. Keadaan fisik ini maksudnya yaitu kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan alat pernafasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara memelihara organ pernafasan. Organ pernafasan kita harus dipelihara agar tidak terserang penyakit. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Ya, simak baik-baik ya. Cara memelihara organ pernafasan. Cara memelihara organ pernafasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan. Dapat kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernafasan. Kemudian memakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang benar untuk menjaga kesehatan organ pernafasan, yaitu miring ke kanan. Selanjutnya memeriksa kesehatan organ pernafasan secara teratur. Organ pernafasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Selanjutnya, cara memelihara organ pernafasan yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Caranya, tidak merokok yang pertama, karena merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernafasan kita. Selanjutnya, menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk dan sesak nafas. Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Debu dapat membuat kita bersin-bersin, bahkan sesak bernafas. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung. Selanjutnya, menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernafasan. Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernafasan diantaranya yaitu makanan yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, dan makanan beralkohol. Kemudian menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Benda yang dapat memicu alergi contohnya debu dan bulu. Selanjutnya, cara memelihara organ pernafasan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita dapat memeliharanya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara sehingga pertukaran udaranya itu dapat lancar. Kemudian membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur.
Sampah harus dibersihkan ya Kak, karena jika tidak dibersihkan dapat menimbulkan bau tidak sedap dan tidak baik untuk kesehatan pernafasan kita. Selanjutnya yaitu menanam pohon dan tanaman. Karena dengan menanam pohon, udara dapat banyak mengandung oksigen. Selanjutnya yaitu menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu pernafasan kita. Oleh karena itu, kita harus membiarkan cahaya masuk ke dalam rumah kita. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernafasan. Mari kita memelihara organ pernafasan kita,